Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 381, Reuni dan Krisis. Zhao Yunseng tidak menyangka kekuatan Ye Chen begitu menakutkan. Dari mana anak ini mempelajari teknik ini? Saat dia memuntahkan seteguk darah, dia mencoba berdiri, tetapi terjatuh ke tanah lagi. Lebih dari separuh tulangnya patah, jadi dia hanya bisa menatap Ye Chen yang perlahan mendekatinya. Pemuda ini muncul begitu saja. Sebelum hari ini, dia belum pernah mendengar apapun tentang pemuda di dunia seni bela diri Huaxia ini. Seolah-olah dia tidak pernah ada. Namun, kebenaran masalah ini ada di hadapannya saat ini, dan dia tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikan Ye Chen. Hanya orang itu yang bisa. Sayangnya, orang itu belum juga muncul. Apakah dia juga akan mati di tangan anak ini? Ye Chen meregangkan dan mengendurkan tubuhnya. Dia tidak terburu-buru membunuh Zhao Yunseng. Setelah apa yang baru saja coba dilakukan ayahnya terhadap ayahnya, kematian yang cepat akan menjadi sebuah belas kasihan. Ye Chen berbalik, tubuhnya gemetar saat dia melihat orang tuanya, yang hanya berjarak beberapa meter darinya. 5 tahun. 5 tahun penuh. Dia sudah terlalu lama menunggu hari ini. Chen kecil, kata Ye Tianzeng dan Jiang Qianrong dengan penuh semangat. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan bertemu putra mereka lagi. Lagi pula, mereka tidak tahu apakah dia masih hidup, atau apakah mereka bisa melarikan diri dari penjara ini. Tiba-tiba, celepuk, Ye Chen berlutut. Ye Chen tidak akan berlutut ke surga. Hanya orang tuanya. Bang! Kepala Ye Chen menyentuh tanah. Saya seorang anak yang tidak berbakti. Aku datang terlambat dan membuat kalian berdua menderita di penjara hantu. Jiang Rong dan Ye Tianzeng dengan cepat melangkah maju dan membantu Ye Chen berdiri. Anak bodoh, kenapa kamu berlutut? Tidak peduli seberapa besar penderitaan kami, selama kami bisa melihatmu hidup dan sehat, tidak ada yang penting. Mereka bertiga berpelukan sambil menangis. Ye Chen jarang menangis. Bahkan ketika dia pertama kali memasuki pegunungan Kunlun dan menderita segala macam kesakitan dan penderitaan, dia tidak pernah menangis. Dia mengertakkan gigi dan bertahan. Namun, saat ini, dia benar-benar tidak bisa menahan air matanya lagi. Ayah, Bu, aku akan membawamu pergi sekarang. Mata Ye Chen dipenuhi tekad. Efek jimat yang digunakan Ping Changhai padanya akan segera habis. Setelah itu terjadi, dia tidak hanya akan mengalami rasa sakit yang luar biasa, tapi dia juga akan kehilangan sebagian besar kemampuan bertarungnya. Untuk amannya, Ye Chen mengeluarkan jimat kuno, yang di atasnya terukir baris kata. Ini adalah sesuatu yang diberikan lelaki tua itu kepadanya ketika dia meninggalkan pegunungan Kunlun sebagai kartu truf yang menyelamatkan nyawa, dan dia hanya punya satu. Setelah melakukan kontak dengan dao jimat spiritual, dia menemukan bahwa jimat yang diberikan lelaki tua itu kepadanya sebenarnya mengandung kekuatan yang sangat besar. Cukup untuk menahan serangan dari ahli terkemuka. Ayah, Bu, saya punya harta karun di sini yang setidaknya bisa menghalangi atau melukai seorang ahli. Itu bisa dipicu oleh setetes darah, dan harus digunakan untuk menyelamatkan nyawamu jika kita menghadapi bahaya kritis. Ye Tianzeng hendak berbicara ketika Jiang Rong mengambil jimat itu dan berkata, saya tahu lebih banyak tentang hal-hal ini daripada ayahmu, jadi saya akan mengurusnya. Ye Tianzeng mengangkat bahu tak berdaya dan tersenyum. Chen kecil, ibumu akan menangani semuanya. Dia selalu begitu. Ye Chen mengangguk dan dengan cepat berkata, kita tidak punya banyak waktu lagi. Ayo tinggalkan tempat terkutuk ini. Baiklah, saat mereka bertiga hendak pergi, getaran dahsyat bergema di seluruh penjara, menghancurkan banyak senjata yang kini tak bertuan tergeletak di lantai. Selain itu, beberapa ahli yang terluka, namun tidak tewas, langsung terbunuh akibat getaran tersebut. Merasakan hal ini, jari-jarinya membentuk segel dan penghalang mengembun di sekelilingnya dan orang tuanya untuk melindungi mereka bertiga. Alisnya berkerut erat, dan rasa tidak nyaman menyerang hatinya. Dia bisa merasakan aura menakutkan di kejauhan. Siapa itu? Suara Ping Changhai terdengar di telinga Ye Chen. Murid, seseorang yang berbahaya akan datang. Orang ini bukan dari dunia seni bela diri ibu kota. Pedang pembunuh naga muncul di tangan Ye Chen. Niat membunuhnya menyebar. Pada saat ini, Zhao Yunseng, yang sedang muntah darah, tertawa sinis. Sudah kubilang kalian bertiga akan mati. Ye Chen, kamu menghancurkan penjara hantu. Anda bahkan tidak tahu dengan siapa Anda mengacau. Meskipun aku adalah sipir penjara hantu,
aku bukanlah orang yang memegang otoritas terakhir di tempat ini. Orang itu ditakuti oleh semua ahli di dunia seni bela diri Huaxia. Dia bisa membunuhmu semudah menginjak semut. Pernahkah Anda memikirkan mengapa ada begitu banyak ahli mulia yang dipenjara di penjara hantu? Kekuatan di belakang mereka adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Namun, kekuatan itu tidak akan berani menyinggung orang sepertimu. Kesalahan terbesar yang Anda buat dalam hidup Anda adalah masuk ke penjara hantu. Hahaha. Mendengar suara Zhao Yunseng yang memekakkan telinga, Ye Chen mendengus dingin. Kamu terlalu banyak bicara. Mati. Dia mengayunkan pedang pembunuh naga, tetapi sebelum pedang itu bisa menyentuh Zhao Yunseng, sebuah suara yang terdengar kuno terdengar. Semut, kamu tidak punya hak untuk menyentuh bangsaku. 2. Begitu dia selesai berbicara, pedang pembunuh naga di tangan Ye Chen berubah arah. Ding! Gelombang kekuatan meletus dan memaksa pedang pembunuh naga menghantam dinding. Segera setelah itu, seseorang keluar dari kegelapan. Orang tua itu memiliki wajah muda dan rambut putih, dan dia memegang tongkat bermotif naga di tangannya. Mata lelaki tua itu sangat kecil. Dari jauh, mereka tampak tertutup. Ada tato pintu merah di lehernya dengan semacam tulisan kuno di atasnya, yang terlihat agak misterius. Itu seperti simbol kuno. Ketika Zhao Yunseng melihat orang ini muncul, dia sangat gembira. Tuan, orang inilah yang menghancurkan artefak spiritual Anda. Penjara hantu sudah dalam kondisi rusak, dan berkat orang ini, semua upaya kami sebelumnya untuk memulihkannya sia-sia. Energi spiritual yang kami kumpulkan semuanya telah hilang, dan hampir semua orang kami dibunuh olehnya. Tuan, Anda harus membalaskan dendam kami. Orang tua itu melirik Zhao Yunseng. Matanya sedikit menyipit, namun ekspresinya tetap tidak bisa dipahami. Lalu, dia menatap Ye Chen dengan tatapan merendahkan. Apakah kamu yang merusak artefak spiritualku? Suaranya sangat dingin, dengan sedikit ketidakpedulian. Ye Chen tidak mengatakan apapun. Aura berdarah di sekujur tubuhnya menyebar, dan sisa-sisa ki sejati dantiannya mulai beredar. Dia telah mengkonsumsi terlalu banyak ki yang sebenarnya sebelumnya, jadi hampir mustahil baginya untuk melawan lelaki tua misterius ini. Izinkan saya bertanya lagi, apakah kamu yang menghancurkan artefak spiritualku? Begitu dia selesai berbicara, gelombang kekuatan yang kuat menghantam Ye Chen ke dinding. Wajahnya pucat. Bab 382, siapa kamu? Jiang Rong bergegas untuk mendukung Ye Chen dan bertanya dengan prihatin, Chen kecil, kamu baik-baik saja. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, Bu, apakah kamu ingat jimat yang kuberikan padamu? Aku akan menahan orang ini sementara kalian berdua melarikan diri. Pintu masuk penjara hantu telah dibuka. Jika ada yang mencoba menghentikanmu, atau jika terjadi sesuatu, gunakan jimat yang kuberikan padamu. Bagaimana denganmu? Chen kecil, bagaimana denganmu? Jika Jiang Rong tahu bahwa lelaki tua misterius ini jauh lebih kuat daripada putranya. Karena keluarga mereka kini telah bersatu kembali, mereka harus menghadapi krisis ini bersama-sama. Mereka tidak bisa membiarkan Ye Chen memikul beban ini sendirian. Mata Ye Chen menyipit saat dia mencibir, jangan khawatir. Tidak mudah membunuhku. Setelah mengatakan itu, dia meregangkan tubuhnya dan menatap lelaki tua misterius di kejauhan. Orang tua, jadi bagaimana jika saya menghancurkan artefak spiritual Anda? Jadi bagaimana jika aku membunuh bangsamu? Kemarahan di hati Ye Chen membara. Tuanku, teknik anak ini sangat aneh. Saya curiga dia memiliki sejumlah harta karun. Kita harus membunuhnya, kata Zhao Yunseng penuh semangat. Pada saat ini, suara dingin terdengar di seluruh sel. Kamu terlalu banyak bicara. Bila angin tersapu. Anda ingin membunuh orang-orang saya. Bermimpilah. Orang tua misterius itu melambaikan lengan bajunya dan menghancurkan bila anginnya. Di matanya, konyol sekali semut ini mencoba hal seperti itu di hadapannya. Jika dia menginginkan seseorang hidup, bahkan Grim Reaper pun tidak bisa membunuh orang itu. Ye Chen tidak sedikit pun sedih ketika bila angin dihancurkan. Sebaliknya, senyuman aneh muncul di wajahnya. Melihat dia aman, wajah Zhao Yunseng berubah garang. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika sebuah pedang merobek udara seperti kilat. Itu adalah pedang pembunuh naga yang baru saja tertancap di dinding. Pedang pembunuh naga bukanlah senjata biasa. Itu adalah senjata spiritual yang terikat pada Ye Chen dengan darah, yang memungkinkan dia untuk mengendalikannya. Bila anginnya hanyalah tabir asap. Apa yang sebenarnya dia serang adalah pedang pembunuh naga.
Mata Zhao Yunseng membelalak saat dia melihat pedang pembunuh naga memenggal kepalanya. Kepalanya jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Ekspresi wajahnya membeku dengan tampilan galak yang sama, dan matanya terbuka lebar. Darah mengalir di tanah. Jika aku ingin dia mati, maka dia harus mati. Saat kata-kata itu diucapkan, lelaki tua misterius itu merasa wajahnya seperti ditampar. Panas sekali. Wajah lelaki tua misterius itu pucat pasi. Tidak ada seorang pun yang berani menantang otoritasnya. Dia menggoyangkan lengannya dan tombak di tanah terbang ke tangannya saat dia menyerang ke arah Ye Chen. Pedang pembunuh naga, ayo. Ye Chen meraung marah saat dia melepaskan tebasan yang mengerikan. Serangannya menghancurkan tombaknya, tetapi pada saat yang sama, kekuatan destruktif menghantam tubuh Ye Chen. Ye Chen memuntahkan seteguk darah dan terhuyung mundur. Tiba-tiba, dia menenangkan diri dan memejamkan mata. Dia sedang berkomunikasi dengan makam samsara. Ping Changhai menggelengkan kepalanya tak berdaya, setelah pertempuran ini, aku akan menghilang. Saya harap Anda tidak lupa untuk berlatih Dao Jimat spiritual. Juga, kekuatan kami bergantung pada kekuatanmu. Orang tua itu sangat kuat, dan saya tidak yakin seberapa besar kekuatan yang dapat saya gunakan dengan tubuh Anda. Setelah hari ini, kamu harus menerobos ke alam persatuan secepat mungkin. Sebenarnya, Ping Changhai tidak ingin bergerak, karena dia ingin fokus mengajar Ye Chen untuk membawa Dao Jimat spiritual ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, situasi saat ini membuatnya tidak punya pilihan lain. Ketika lelaki tua misterius itu melihat Ye Chen telah menutup matanya, dia mencibir. Beraninya kamu bersikap sombong di depanku. Mati. Beberapa saat kemudian, gelombang kekuatan keluar dari tangannya, mengembun menjadi pedang tajam yang penuh dengan niat membunuh yang dingin. Dalam sekejap, ia terbang keluar, mengarah langsung ke leher Ye Chen. Dia akan memenggal kepala anak ini dan mengakhiri lelucon ini. Melihat ini, Ye Tianzeng tanpa sadar bergerak ke depan Ye Chen. Meski hanya manusia biasa, namun sebagai seorang ayah, naluri untuk melindungi anaknya sudah tertanam dalam denanya. Aku akan merampas kedua kepalamu. Orang tua misterius itu mendengus dingin. Pedang itu kemudian terbelah menjadi dua, dan hendak memenggal kepala ayah dan anak ketika. Ye Chen membuka matanya. Tatapan macam apa itu? Itu dingin, tanpa emosi, dan acuh tak acuh. Itu hampir membekukan lelaki tua misterius itu di tempatnya. Anda seharusnya tidak menyentuhnya, dan Anda tidak seharusnya menyakiti keluarganya. Aku bisa merasakan kemarahan di hatinya. Saya juga marah, karena warisan Daoku dihancurkan oleh penampilanmu. Anda layak mati. Serangkaian kata-kata yang tidak bisa dijelaskan diucapkan. Yang terpenting, nada suaranya tidak terdengar seperti pemuda tadi. Ye Chen terdengar seperti seseorang yang telah hidup ribuan tahun. Bertahun-tahun. Saat kedua pedang itu hendak mendarat, bibir Ye Chen sedikit terbuka dan dia mengucapkan kata sederhana, hancurkan. Saat dia selesai berbicara, kedua pedang itu hancur berkeping-keping. Seolah-olah mereka tidak pernah ada sejak awal. Orang tua misterius itu bahkan mundur beberapa langkah, wajahnya dipenuhi ketakutan. Serangan terkuatnya dihancurkan dengan mudah oleh pemuda ini. Pihak lain hanya mengucapkan satu kata pun, dan bahkan tidak menggerakkan tubuhnya sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Hati lelaki tua misterius itu kacau, dan matanya terpaku pada Ye Chen. Jari-jari Ye Chen kemudian membentuk segel, dan jimat spiritual muncul dan melesat ke samping. Desir. Dalam sekejap mata, jimat itu berubah menjadi seberkas cahaya merah dan menembus dinding sekuat batu, yang entah bagaimana langsung runtuh, membuka jalan lurus menuju pintu masuk. Kalian pergi dulu. Tinggalkan penjara hantu menggunakan jalur ini. Nada suara Ye Chen tenang. Jiang Rong dan Ye Tianzeng memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka tidak tahu mengapa putra mereka tampak berubah menjadi orang yang berbeda. Jiang Rong yang pertama bereaksi dan meraih tangan Ye Tianzeng. Tianzeng, ayo pergi. Jika kita tetap di sini, kita hanya akan menjadi beban bagi Chen kecil. Keduanya saling memandang dan melihat tekad di mata masing-masing. Mereka tidak lagi ragu-ragu dan menuju ke jalan yang telah dibuka Ye Chen. Segera, hanya lelaki tua misterius dan Ye Chen yang tersisa. Siapa sebenarnya kamu? Orang tua misterius itu akhirnya pulih dari keterkejutannya. Dia yakin pihak lain bukanlah anak yang tadi. Terlepas dari apakah itu aura atau sikapnya, ini bukanlah orang yang sama. Terlebih lagi, dia merasakan bahaya yang kuat dari orang ini. Ye Chen mencibir. Meskipun kekuatanku terbatas dan aku tidak bisa melepaskannya sepenuhnya,
aku akan membuatmu membayar harga yang mahal atas perbuatanmu. Sedetik kemudian, sosok Ye Chen melintas, meninggalkan bayangan di belakangnya. Dia memadatkan jimat spiritual di tangannya saat dia menyerang lelaki tua misterius itu. Orang tua misterius itu mengesampingkan rasa jijiknya dan melepaskan kekuatan penuhnya saat dia melayangkan pukulan ke arah Ye Chen. Tanah berguncang, dan seluruh penjara hantu terguncang oleh gelombang kejut, membuat segalanya menjadi berantakan. Dari sini, kita bisa melihat betapa menakutkannya keduanya. Bab 383, 2. Setelah debu dan asap yang ditimbulkan oleh gelombang kejut mereda, sosok Ye Chen dan lelaki tua misterius itu kembali terlihat. Membandingkan keduanya, lelaki tua misterius itu berada dalam kondisi yang jauh lebih menyedihkan. Bekas darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Jangan bilang kamu juga berasal dari pegunungan Kunlun. Kata-kata lelaki tua misterius itu terputus saat Ye Chen muncul di hadapannya. Sebuah telapak tangan yang dipenuhi dengan ki sejati membuat lelaki tua itu terhuyung mundur. Meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk memblokirnya, telapak tangan itu mendarat di wajahnya, dan menjatuhkannya ke belakang, meninggalkan bekas merah mencolok di wajahnya. Sial, siapa yang mengira bahwa seorang ahli dengan status dan kekuatannya akan ditampar oleh seorang pemuda? Ye Chen memandang lelaki tua itu dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, jika bukan karena tubuh ini terluka parah dan tidak memiliki banyak ki yang sebenarnya, tamparanku mungkin akan membunuhnya. Sayang sekali. Sementara Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri, lelaki tua itu akhirnya sadar kembali. Wajahnya dipenuhi amarah. Kapan seumur hidupnya dia pernah dipermalukan seperti ini? Tidak pernah. Aku akan membunuhmu. Aku tidak peduli siapa kamu, tapi hari ini, kepalamu adalah milikku. Setelah lelaki tua itu meraung, dia mengeluarkan setetes esensi darah dari ujung jarinya dan menempelkannya ke dahinya. Hampir seketika, auranya meledak dengan kekuatan. Dengan momentum yang tampaknya tak terbendung, dia tiba di depan Ye Chen. Dia seperti binatang buas, memamerkan taringnya dan ingin menggigit dan mencabik-cabik Ye Chen. Dia mengepalkan tinjunya dan tongkat muncul di tangannya. Ini adalah senjata langka yang biasanya digunakan di dunia seni bela diri Huaxia, tetapi ketika dia mengguncangnya, casing kayunya terlepas, memperlihatkan sebuah senjata tajam. Senjata ini agak aneh. Itu tidak tampak seperti pedang, tombak, atau pedang. Ujung atas dan bawahnya sangat tajam dan bergerigi. Setiap orang yang melihat senjataku sudah mati, tidak terkecuali kamu. Dia menusukkan senjata aneh itu langsung ke Ye Chen. Jelas sekali bahwa senjata ini adalah artefak spiritual. Berat, mati di tanganku akan memberikan hak untuk menyombongkan diri di neraka. Jangan khawatir, setelah kamu mati, aku akan menyiksa orang tuamu sampai mati. Bahkan jika kamu adalah ahli dari pegunungan Kunlun, kamu tetap akan mati. Serangan ini seperti sabit malaikat maut, siap menuai nyawa Ye Chen. Dia bahkan telah memadatkan tekanan tak terlihat yang menyegel gerakan Ye Chen. Dari sudut pandang orang tua itu, bahkan jika Ye Chen tidak mati, dia akan terluka parah. Saat serangan itu hendak mendarat, Ye Chen mengulurkan tangan dan sebuah jimat muncul di tangannya. Tanda dari jimat spiritual melingkari lengannya, dan sinar cahaya mengalir di sekitarnya. Kemudian, sebuah suara samar terdengar. Pegunungan Kunlun. Ketika saya, Ping Changhai, berada di puncak, pegunungan Kunlun bahkan tidak sepadan dengan waktu saya. Jika saya ingin mereka dihancurkan, maka mereka akan dihancurkan. Ketika lelaki tua itu mendengar ini, ekspresinya membeku. Ping Changhai. Siapa itu? Orang ini sebenarnya mengatakan bahwa dia bisa menghancurkan pegunungan Kunlun. Apakah dia tidak terlalu sombong? Dia pikir dia siapa? Orang ini bahkan mungkin tidak layak membawa sepatu seniman bela diri nomor 1 di Huaxia. Ketika pikiran-pikiran ini terlintas di benaknya, dia menyaksikan serangannya mendarat. Ye Chen sudah mengulurkan tangannya. Tidak, itu hanya jari. Dia mengarahkan jarinya ke ujung senjata yang tajam. Bagi orang tua itu, ini sama saja dengan mendekati kematian. Dia tahu lebih baik dari siapapun seberapa besar kekuatan serangannya. Belum lagi satu jari, bahkan artefak spiritual yang ditempa dari besi meteorik luar bumi mungkin tidak dapat memblokirnya. Namun, pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Jari Ye Chen menyentuh senjata lelaki tua itu dan percikan api menyala. Senjatanya dihentikan begitu saja, seolah-olah senjatanya jatuh ke dalam rawa. Di tengah aura yang menyesakkan ini,
senjatanya justru kehilangan kontak dengannya. Melihat pemandangan ini, bola mata lelaki tua itu hampir keluar. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Serangannya belum pernah gagal sebelumnya. Bagiku, senjatamu tidak berbeda dengan tumpukan besi tua. Begitu dia selesai berbicara, Ye Chen mengambil senjatanya dan menggunakan jimat lain. Kaca, senjata itu dipelintir menjadi tumpukan besi tua dan dengan santai dilempar ke sudut oleh Ye Chen. Aku tidak punya banyak waktu lagi, jadi aku akan mengantarmu pulang. Sosok Ye Chen melintas saat dia tiba-tiba muncul di depan lelaki tua itu dalam sekejap mata. Dia kemudian menyerang dengan telapak tangannya. Dengan suara retakan yang menyakitkan, lengan lelaki tua itu hancur. Darah segar muncrat, dan seseorang bahkan dapat melihat tulang di bawah ototnya. Wajahnya memucat, dan dia terlempar. Kekuatan ini. Orang tua itu hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Ye Chen menyerangnya lagi. Dia benar-benar akan mati di tangan bocah nakal alam transformasi Qi. Orang tua itu melebarkan matanya dan membuka mulutnya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi semuanya menjadi kacau karena darah yang memenuhi mulutnya. Tidak. Ini tidak terjadi. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Sebenarnya, kami berdua datang, haha. Setelah mengucapkan kata-kata itu, lelaki tua itu sepertinya telah menghabiskan seluruh kekuatannya dan mengeluarkan raungan enggan yang hanya bisa didengarnya. Angin dingin bersiul dan bau darah memenuhi udara. Yang tersisa hanyalah gambar Ye Chen yang berdiri dengan bangga di atas mayat. Adegan itu sepertinya membeku di sana. Bab 384, diculik. Setelah merawat tetua misterius itu, Ping Changhai mengembalikan kendali tubuh kepada Ye Chen. Pada saat ini, sosok bayangannya samar-samar, hampir transparan. Semakin banyak kekuatan yang dia gunakan, semakin cepat dia menghilang. Hal yang sama berlaku untuk semua ahli perkasa kuno di makam samsara, karena mereka hanyalah jiwa dewa. Ye Chen juga terbangun pada saat ini, dan kata-kata lelaki tua misterius itu sebelum kematiannya bergema di telinganya. Pupil matanya mengerut saat dia mengabaikan luka-lukanya dan bergegas menuju pintu masuk penjara. Dia tidak menyangka dua ahli akan datang ke sini. Tidak baik. Orang tuanya mungkin dalam bahaya. Embusan angin langsung menyapu jalan menuju pintu masuk penjara hantu saat dia bergegas ke sana secepat yang dia bisa. Pada saat yang sama, Ye Tianzeng dan Jiang Rong telah tiba di pintu keluar. Jiang Rong memegang erat jimat yang diberikan Ye Chen padanya di tangannya. Intuisi seorang wanita sangat kuat, dan dia merasa segala sesuatunya tidak sesederhana kelihatannya. Firasat kuat ini datang dari garis keturunannya, dan kita harus ingat bahwa kebangkitan garis keturunan dan bakatnya telah mengejutkan seluruh dunia seni bela diri Huaxia. Sungguh luar biasa. Sayangnya, dia tidak tertarik pada kultivasi, yang berarti menyia-nyiakan garis keturunan dan bakatnya. Oleh karena itu, satu-satunya nilai baginya adalah mewariskan garis keturunannya. Itulah sebabnya ayahnya sangat marah ketika mengetahui bahwa dia menikahi Ye Tianzeng, dan bahkan sedang. Dalam dunia seni bela diri Huaxia, garis keturunan dan akar spiritual sangatlah penting bagi seniman bela diri. Jika digunakan dengan baik, mereka akan memungkinkan keluarga seni bela diri menjadi makmur dari generasi ke generasi. Kakak laki-lakinya juga seperti itu. Karena garis keturunan dan akar spiritualnya yang luar biasa, ia direkrut ke dalam sebuah sekte oleh seorang ahli dari pegunungan Kunlun. Meskipun mereka tidak bertemu satu sama lain selama bertahun-tahun, dia tahu bahwa kekuatannya benar-benar menakutkan. Selain itu, karena kakak laki-lakinya berada di pegunungan Kunlun, status dan pengaruh keluarga Jiang meningkat, dan sangat sedikit kekuatan yang berani menimbulkan masalah bagi mereka. Saat Ye Tianzeng dan Jiang Rong bergegas keluar dari pintu masuk, mereka menghirup udara segar yang sudah lama tidak mereka rasakan. Setelah melihat sekeliling, Jiang Rong segera menyadari bahwa ini adalah sebuah universitas. Namun, sebelum mereka bisa bersukacita, langkah mereka terhenti dan tubuh mereka hampir menegang. Mata mereka dipenuhi ketakutan dan keterkejutan saat melihat seorang lelaki tua berdiri tak jauh dari situ, langsung menghalangi jalan mereka. Orang tua ini terlihat sangat mirip dengan yang ada di penjara hantu. Mereka pasti berhubungan. Bahkan tato di lehernya pun sama. Kenapa kalian ada di sini? Di mana Zheng Tianxiong? Orang tua itu memandang Jiang Rong dan Ye Tianzeng dengan penuh minat. Orang tua ini adalah Zheng Tianqi, adik dari orang tua yang memasuki penjara hantu. Keduanya dikenal sebagai dua Zheng absolut di pegunungan Kunlun, dan mereka cukup terkenal.
Mereka terkenal karena membunuh banyak orang dengan kejam. Selain itu, mereka memiliki faksi yang kuat di belakang mereka, jadi tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Jiang Rong langsung bereaksi. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika wajah Zheng Tianqi berubah karena dia menyadari bahwa hubungannya dengan saudaranya telah terputus. Tidak hanya itu, adegan kematian Zheng Tianxiong juga terlintas di benaknya. Brengsek. Marah, tangannya membentuk cakar saat dia mengulurkan tangan untuk menyerang Ye Tianzeng. Sepertinya kalian berdua bersekongkol dengan anak itu. Kalau begitu, matilah di sini. Jiang Rong tidak ragu-ragu lagi, matanya dipenuhi niat membunuh. Tianzeng. Setetes esensi darah keluar dari ujung jarinya dan mendarat di jimat itu. Cahaya berkedip-kedip, dan jimat itu terbakar. Dari api, serigala ilusi besar benar-benar keluar. Serigala besar menghentikan Zheng Tianqi untuk waktu yang singkat. Jiang Rong dengan cepat meraih tangan Ye Tianzeng dan lari ke arah lain. Ayo lari. Dia tahu suaminya sedang kesakitan. Selain itu, karena Ye Tianzeng menggunakan kaki palsu, dia tidak dapat berlari terlalu cepat atau jauh. Tianzeng, tunggu. Sayang, jika aku tidak bisa datang, kamu boleh pergi dulu. Chen kecil membutuhkanmu. Jangan bicara seperti itu. Kami telah melewati berbagai macam badai, kami juga akan selamat dari badai ini. Keduanya berlari semakin cepat. Setelah lebih dari 10 detik, Zheng Tianqi akhirnya menyingkirkan serigala besar ilusi itu. Dahinya penuh keringat. Saat dia melihat dua sosok yang menghilang di kejauhan, dia mencibir. Ki sejati berkumpul di bawah kakinya dan dia muncul di depan keduanya dalam sekejap mata. Mencoba lari. Bisakah dua semut lolos dariku? Beberapa detik kemudian, sebuah pedang muncul di tangan Zheng Tianqi dan dia menebas mereka tanpa ragu-ragu. Serangan pedang ini dipenuhi dengan amarahnya yang sedingin es. Saat pedang itu hendak mendarat, seorang pria berpakaian hitam keluar dari kegelapan. Elder Zheng, tolong selamatkan mereka, saya ingin salah satu dari mereka hidup. Pedang Zheng Tianqi melayang di udara, dan angin tajam dari pedang itu memotong helaian rambut Jiang Rong. Yang mengejutkan mereka mengenal pria berbaju hitam. Itu tidak lain adalah Lin Juelong, orang yang sama yang ingin membunuh mereka di Cloud Lake Manor saat itu. Namun, Lin Juelong terlihat jauh lebih muda, mungkin karena budidayanya. Zheng Tianqi mengerutkan kening saat melihat Lin Juelong. Siapa kamu? Kenapa aku harus mendengarkanmu? Lin Juelong tersenyum dan membuka kancing kemeja hitamnya. Ada tato di dadanya. Tato itu sebenarnya adalah pintu merah dengan ukiran teks kuno di atasnya. Itu persis sama dengan yang ada di leher Zheng Tianqi. Seolah-olah ini adalah simbol dari semacam faksi. Ekspresi Zheng Tianqi sedikit melembut. Melihat seseorang dari faksi yang sama, dia meletakkan pedangnya dan bertanya, kamu ingin yang mana, dan untuk apa? Lin Juelong tersenyum. Saya menginginkan pria itu. Dia memiliki sesuatu yang saya minati. Saya menyesal dia meninggal sebelum saya mendapatkan hasil apapun. Sekarang, tampaknya surga telah menyerahkan dia kepadaku lagi. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan dia mati begitu saja. Dia akan tetap hidup, tapi apa yang dia alami akan membuatnya menginginkan kematian. Mata Zheng Tianqi menyipit, lengannya bergetar, dan gelombang kejut membuat Ye Tianzeng pingsan. Tianzeng, Jiang Rong berjuang sekuat tenaga, tetapi dia tertahan oleh tekanan spiritual Zheng Tianqi. Biarkan dia pergi. Kalau tidak, aku bersumpah kamu akan menyesalinya. Lin Juelong tersenyum dan berkata, bawa dia pergi. Tiba-tiba, seorang pria parubaya muncul dari kegelapan, membawa Ye Tianzeng yang tidak sadarkan diri ke dalam kegelapan. Lin Juelong, jika kamu berani menyentuh suamiku, Chen kecil dan aku akan membuatmu menderita kematian yang mengerikan. Saya akan meminta keluarga Jiang untuk bergerak, dan saya akan memohon kepada kakak laki-laki saya untuk keluar dari pegunungan Kunlun untuk membantu, teriak Jiang Rong. Bab 385, Kemarahan. Namun, Lin Juelong tidak terpengaruh oleh ancaman Jiang Rong. Bagaimanapun, dia percaya pada kekuatannya sendiri. Tidak ada keraguan dalam pikirannya bahwa dia akan mampu mengalahkan lawan manapun. Lin Juelong, kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Dasar bodoh. Tidak mudah bagi keluarganya untuk bersatu kembali, jadi melihat suaminya dibawa pergi di depan matanya sungguh tak tertahankan. Mereka bahkan belum menghabiskan waktu bersama Ye Chen. Lin Juelong berhenti bergerak sejenak dan berkata dengan acuh tak acuh, Jiang Rong, ancamanmu tidak ada artinya. Anda telah diusir oleh keluarga Jiang,
jadi mereka tidak akan mengambil tindakan atas nama Anda. Sedangkan untuk putramu, karena dia tidak mati saat itu, aku akan menyelesaikan pekerjaannya jika dia berani datang mencariku. Juga, meskipun keluarga Jiang adalah keluarga teratas di ibu kota, jangan lupa bahwa keluarga Lin saya beberapa kali lebih kuat daripada keluarga Jiang. Kalau tidak, mengapa keluarga Jiang tetap acuh tak acuh saat aku menghancurkan keluargamu saat itu? Mereka pasti menyadari kesulitan Anda, tetapi tidak memenuhi syarat untuk campur tangan. Kakakmu ada di pegunungan Kunlun, tapi izinkan aku memberitahumu sesuatu. Saya juga berasal dari pegunungan Kunlun. Tidak akan lama lagi dunia seni bela diri di Huaxia dikendalikan oleh keluarga Lin, dan saya akan menguasainya. Juga, Ye Tianzeng sangat penting bagi saya. Dia tidak akan mati. Jika dia bersedia memberikan apa yang kubutuhkan, aku akan mengirimnya kembali. Jika tidak, keluargamu hanya akan bersatu kembali di neraka. Setelah mengatakan itu, Lin Juelong menghilang ke dalam kegelapan. Sebelum dia menghilang, suara dingin Lin Juelong terdengar dari kegelapan. Penatua Zeng, wanita ini tidak ada nilainya bagiku. Bunuh saja dia. Zeng Tianqi melirik kegelapan, dan kemudian matanya tertuju pada Jiang Rong. Dia mencibir, jadi, kamu adalah karakter utama dari skandal mengejutkan di dunia seni bela diri Huaxia, Jiang Rong. Jiang Rong diusir dari keluarga Jiang. Itu adalah masalah besar, sehingga beritanya bahkan sampai ke telinga Zeng Tianqi. Jiang Rong adalah putri kesayangan surga, yang benar-benar terpilih. Entah itu seni bela diri kuno atau kultivasi, selama dia berusaha melakukannya, dia akan menjadi seorang jenius yang tiada taranya. Namun, karena kesengajaannya, Jiang Rong telah menyia-nyiakan hadiah yang diterimanya dari surga. Kejadian itu tidak hanya mengejutkan dunia seni bela diri Huaxia, bahkan para seniman bela diri yang melakukan perjalanan antara pegunungan Kunlun dan Huaxia pun pernah mendengarnya. Jiang Rong memelototi Zeng Tianqi dan berkata dengan dingin, saya tidak peduli siapa Anda, tetapi Anda akan membayar harga yang menyakitkan atas tindakan Anda hari ini. Hah! Zeng Tianqi mendengus. Orang mati tidak bisa mengancam saya. Aku akan mengirimmu berangkat sekarang. Faktanya, saya secara pribadi akan menyerahkan kepala Anda ke keluarga Jiang. Beberapa detik kemudian, pedang Zeng Tianqi melesat ke leher Jiang Ron. Saat hendak mendarat, sesosok tubuh bergegas mendekat. Itu adalah Ye Chen. Saat Ye Chen bergegas keluar dari penjara hantu, dia melihat Zeng Tianqi hendak menyerang ibunya. Dia sangat marah, dan anak panah spiritual terlepas dari tangannya. Dia juga melemparkan pedang pembunuh naga ke Zeng Tianqi. Dua sinar dingin melesat ke arah Zeng Tianqi, ingin sekali mencicipi darah. Ding! Kedua senjata itu bertabrakan dengan pedang Zeng Tianqi dan membuatnya terbang. Ia berputar di udara selama beberapa waktu, dan kemudian tanpa sengaja menancap di tanah. Lengan Zeng Tianqi tersentak akibat benturan tersebut. Dia secara alami memperhatikan penampilan Ye Chen dan pupil matanya sedikit menyusut. Inilah anak yang telah membunuh saudaranya. Lebih penting lagi, Zeng Tianxiong lebih kuat dari dirinya, yang berarti dia akan dirugikan jika melawan anak ini. Oleh karena itu, meski geram, ia tetap memutuskan hengkang setelah mempertimbangkan untung ruginya. Dia masih ingin membalas dendam, tetapi merasa harus mencari kesempatan lain. Paling tidak, dia harus meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu. Tanpa ragu-ragu, kabut hitam melonjak di sekelilingnya dan dia bergegas menuju kegelapan. Mencoba pergi sekarang, jangan pernah memikirkannya. Pedang pembunuh naga terbang ke tangan Ye Chen. Pada saat ini, mata Ye Chen memerah dan pembuluh darah di lengannya menonjol. Dia menelan sejumlah besar pil dan dantiannya menghasilkan aliran ki sejati. Beri aku hidupmu. Dengan raungan yang keras, dia menyalurkan seluruh ki aslinya ke dalam pedang pembunuh naga. Itu diliputi cahaya dan mulai bergetar hebat. Mata Ye Chen dipenuhi kegilaan. Siapapun yang mengancam orang tuanya harus mati. Tidak peduli harganya. Kalau tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Dia bisa merasakan bahwa tubuhnya berada di ambang kehancuran. Namun, di saat yang sama, perasaan bahwa dia akan menerobos menjadi lebih kuat. Dunia kesatuan tinggal selangkah lagi. Pada saat ini, dia memaksakan setetes esensi darah dan mengeluarkan tanda hidupnya. Kemudian, pedang pembunuh naga terbang keluar, ditemani oleh naga darah. Naga darah itu melingkari pedang pembunuh naga, memperkuatnya saat ia terbang menuju Zeng Tianqi dengan momentum yang tampaknya tak terhentikan. Zeng Tianqi merasakan niat membunuh di belakangnya.
Wajahnya menjadi pucat dan mengeluarkan liontin giok. Dia mengulurkannya di depannya, dan bayangan pintu merah tiba-tiba mengembun. Itu sama dengan tato di lehernya. Begitu muncul, ia memancarkan kekuatan misterius yang membuat hati orang berdebar-debar. Bang! Pedang pembunuh naga bertabrakan dengan pintu merah, dan liontin gioknya hancur. Pintu merah itu runtuh. Namun, kekuatan pedang pembunuh naga telah berkurang secara signifikan. Meski begitu, serangan yang diberdayakan oleh esensi darah Ye Chen, rune hidupnya, dan naga darah, akan sangat luar biasa, sehingga masih menembus tubuh Zheng Tianqi. Wajah Zheng Tianqi terpelintir saat dia terjatuh dengan keras ke tanah. Dantiannya telah tertusuk. Dia memaksakan dirinya untuk berdiri dan tersandung ke dalam kegelapan. Meskipun dia mungkin masih hidup, kemungkinan besar dia telah lumpuh. Ye Chen tidak mengejar Zheng Tianqi. Dia hanya berdiri di sana, tubuhnya merasakan rasa lelah yang kuat. Tubuhnya seperti digigit ribuan semut. Darah di tubuhnya melonjak, dan jejak terobosannya meluap dari dantiannya. Ye Chen dengan paksa menekan ini dan menatap ibunya. Baru sekarang dia menyadari bahwa ibunya sendirian. Bu, kemana ayah pergi? Suaranya lemah dan bergetar. Jiang Rong terkejut. Dia tahu betul tekanan apa yang dialami putranya. Sebagai seorang ibu, hatinya sakit melihat hal ini, dan dia tidak ingin putranya menanggung semua ini. Setelah berpikir beberapa detik, dia menahan air matanya dan tersenyum. Chen kecil, istirahatlah dulu. Anda akan menemuinya nanti. Ye Chen mengangguk. Meski dia merasa itu sedikit aneh, dia tidak dalam kondisi untuk memikirkannya saat ini. Suara lemah pincang Hai terdengar di benaknya, murid, cepat cari tempat untuk menerobos, aku akan menghilang. Bab 386, tak terbayangkan. Ye Chen berjalan menuju ibunya, kakinya seberat timah. Bu, saya punya unit di apartemen guru. Ayo ke sana dulu. Jiang Rong mengangguk. Dia mendukung Ye Chen dengan satu tangan dan berjalan menuju tempat yang dia tunjuk. Saat mereka berdua meninggalkan danau, Jiang Rong berhenti. Langkah kaki terdengar dari jauh. Sepertinya seorang pria jangkung sedang berjalan ke arah mereka. Jiang Rong secara naluriah meningkatkan kewaspadaannya. Apakah Lin Juelong kembali lagi? Apakah Lin Juelong benar-benar ingin menghancurkan keluarga mereka? Telapak tangannya berkeringat. Pada saat ini, mata Ye Chen juga bersinar dengan sinar dingin. Dia melihat sosok dalam kegelapan dan siap menyerang kapan saja. Jika keadaan menjadi terlalu berbahaya, dia akan mengaktifkan satu-satunya batu nisan yang tersisa. Namun, tak lama kemudian, keduanya menjadi santai. Itu adalah Jiang Jianfeng. Jiang Jianfeng bergegas dari arena seni bela diri hanya untuk melihat apakah Ye Chen baik-baik saja. Dia tidak menyangka bukan hanya Ye Chen yang dia lihat, tapi juga adiknya yang terjebak di penjara hantu, Jiang Rong. Tubuhnya hampir membatu. Ada aturan tidak tertulis di dunia seni bela diri Huaxia. Selama seseorang terjebak di penjara hantu, mereka tidak akan pernah bisa pergi. Tidak ada kekuatan yang memenuhi syarat untuk mengacaukan penjara hantu. Namun, apa yang terjadi di sini? Jiang Rong sebenarnya telah melarikan diri dari penjara hantu. Ada sedikit keterkejutan dan ketakutan di matanya. Lalu, dia melihat ke arah Danau Yunhe. Danau itu benar-benar kering, dan tanahnya terbelah. Di tengah lubang ada lubang besar yang masih berkedip-kedip dengan cahaya redup. Dia langsung tahu bahwa ini adalah pintu masuk penjara hantu. Pintu masuk telah dibuka, dengan paksa. Bagaimana ini mungkin? Hatinya sedang kacau. Penjara hantu dikenal tidak dapat ditembus di Huaxia, dan asal-usulnya sangat misterius. Kebanyakan ahli tidak akan dapat menemukannya meskipun mereka menginginkannya, apalagi menerobos masuk dan keluar penjara. Tatapan kaget Jiang Jianfeng tertuju pada Ye Chen. Dia bisa merasakan betapa lemahnya yang terakhir saat ini. Mungkinkah anak ini benar-benar melakukan semua ini? Jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya memikirkan hal ini. Beberapa detik kemudian, dia menggelengkan kepalanya. Usia Ye Chen tepat di depannya. Bahkan jika dia berbakat, mustahil baginya untuk mengendalikan kekuatan semacam ini dengan tingkat dan kekuatan kultivasinya saat ini. Sepertinya dia harus menyelidiki Capital City University dengan benar. Sesuatu yang sangat serius pasti telah terjadi sebelum dia datang. Jika tidak, mustahil terjadi gempa bumi di ibu kota. Jiang Rong mengabaikan Jiang Jianfeng dan membantu Ye Chen pergi. Setelah Jiang Rong dan Ye Chen pergi, Jiang Jianfeng menghela nafas dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Saya saat ini di Capital City University. Pintu masuk penjara hantu telah dibuka,
dan saya tidak yakin apa yang terjadi di dalamnya. Beritahu atasan dan minta mereka mengambil tindakan. Jika para tawanan di dalam tidak mati, dan berhasil melarikan diri, konsekuensinya tidak terbayangkan. Kembali ke unitnya, Jiang Rong membantu Ye Chen ke sofa di ruang tamu untuk beristirahat. Chen kecil, bagaimana perasaanmu? Apakah kamu membutuhkan aku untuk membawamu ke rumah sakit? Ye Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bu, putramu telah mempelajari beberapa hal selama bertahun-tahun. Dalam hal keterampilan medis, saya dianggap tak tertandingi di Huaxia. Jiang Rong memutar matanya ke arah Ye Chen. Kenapa kamu mengatakan hal yang tidak masuk akal sekarang? Tiada bandingan. Apapun yang terjadi, kamu tetaplah anakku. Jika kamu masih terlihat pucat besok pagi, aku harus membawamu ke rumah sakit. Di mata Jiang Rong, Ye Chen pasti fokus pada jalur seni bela diri. Prestasinya saat ini tentunya merupakan hasil kerja keras yang tak kenal lelah. Karena dia telah mengembangkan seni bela diri, bagaimana mungkin dia punya waktu untuk mempelajari keterampilan medis? Ye Chen tidak mengoreksinya. Sebaliknya, dia dengan cepat bertanya, ngomong-ngomong, kamu dan ayah baru saja keluar bersama. Kemana dia pergi setelah itu? Ekspresi Jiang Rong berubah. Dia hendak membuat alasan ketika seseorang mengetuk pintu. Chen kecil, tetaplah duduk. Saya akan membukakan pintunya, kata Jiang Rong cepat. Ketika dia membuka pintu, ada seorang gadis yang sangat cantik berdiri di luar. Kamu, mencari Chen kecil? Jiang Rong bertanya, sedikit terkejut. Wei Ying tertegun sejenak, tetapi segera menyadari bahwa wanita di depannya mirip dengan Ye Chen. Suaranya bergetar saat dia berkata, Bibi, saya rekan Ye Chen. Saya tinggal di sebelah. Aku baru saja mendengar keributan di sini, jadi aku datang untuk melihatnya. Jiang Rong melirik Wei Ying. Sebagai seseorang yang pernah mengalami hal ini sebelumnya, bagaimana mungkin dia tidak melihat perasaan yang Wei Ying kenakan di lengan bajunya. Chen kecil sedang beristirahat di dalam. Masuk. Wei Ying melambaikan tangannya. Bibi, aku tidak akan mengganggu kalian berdua pada jam seperti ini. Saya tinggal di sebelah. Bibi, jika kamu dan Ye Chen membutuhkan bantuan, kamu bisa datang kepadaku. Oke, terima kasih. Jiang Rong tersenyum. Bibi, air di kamarku masih mendidih, jadi aku pulang dulu. Senang mendengar bahwa Ye Chen baik-baik saja. Dengan itu, Wei Ying melarikan diri. Segudang pikiran terlintas di benaknya. Jika dia tahu, dia akan merias wajah. Dia berharap tidak meninggalkan kesan buruk pada ibu Ye Chen. Jiang Rong kemudian menutup pintu dan kembali ke ruang tamu. Dia berkata kepada Ye Chen, Chen kecil, ada seorang gadis cantik di luar mencarimu. Dia bilang dia tetanggamu. Ye Chen menyesap air dan tersenyum pahit. Bu, dia hanya temanku. Jangan membuat tebakan liar. Ngomong-ngomong, di mana ayah? Mata Jiang Rong berkilat panik. Dia berpikir selama beberapa detik dan berkata, saat kami meninggalkan penjara hantu tadi, ada kabut tebal, dan kami berdua terpisah. Samar-samar aku mendengar ayahmu berkata bahwa dia akan kembali ke River City untuk mendapatkan sesuatu dan dia akan kembali ke ibu kota untuk bertemu kembali dengan kita nanti. Jangan khawatir, fokus saja pada penyembuhan lukamu. Saya merasa sedikit lelah dan perlu istirahat, jadi saya tidak akan mengganggu kesembuhan Anda. Setelah mengatakan itu, Jiang Rong tidak memberi Ye Chen waktu untuk bereaksi dan menuju ke sebuah ruangan. Meski Ye Chen diliputi keraguan, yang terpenting saat ini adalah segera menyesuaikan kondisi tubuhnya dan kemudian menerobos. Dia bisa merasakan bahwa dia mungkin bisa menerobos ke alam persatuan kali ini. Ketika Jiang Rong kembali ke kamarnya, dia mengambil ponsel di atas meja. Ketika dia sampai di kamar, kelegaan di wajahnya menghilang sepenuhnya, yang digantikan oleh ekspresi yang sangat serius. Alasan mengapa dia menyembunyikannya dari Ye Chen untuk saat ini adalah karena dia mengenal Ye Chen dengan baik. Jika Ye Chen mengetahui bahwa ayahnya telah dibawa pergi oleh Lin Juelong, dia pasti akan mengabaikan luka-lukanya dan mencari keluarga Lin. Jiang Rong dibesarkan di ibu kota, jadi dia mengetahui situasi di dunia seni bela diri dan ibu kota lebih baik daripada putranya. Keluarga Lin tidaklah sederhana, dan bahkan terkait dengan pegunungan Kunlun. Ada juga tato merah di dada Lin Juelong, yang seharusnya mengikatnya pada kekuatan tertentu dari tempat itu. Sebagai seorang ibu, dia tidak ingin anaknya mengambil risiko lagi. Bab 387, Terobosan. Jiang Rong melihat keluar jendela dan berpikir lama. Kemudian, dia mengangkat telepon selulernya dan memutar nomor. Setelah sekian lama,
panggilan itu tersambung. Saya Jiang Rong. Bantu aku mengatur seseorang. Saya ingin pergi ke keluarga Jiang. Orang di ujung telepon tercengang. Beberapa detik kemudian, sebuah suara tua menjawab, Nona, mustahil bagi Anda untuk bertemu dengan Tuan Tua. Mata Jiang Rong dipenuhi dengan tekad saat dia melanjutkan, bahkan jika dia tidak ingin melihatku, aku tetap ingin melihatnya. Tentu saja, aku dikeluarkan dari keluarga Jiang, tetapi darah keluarga Jiang masih mengalir di pembuluh darahku. Juga, tanyakan padanya bagaimana ibuku meninggal, dan siapa yang bertanggung jawab atas kejadian itu saat itu. Ketika lelaki tua di ujung telepon mendengar ini, dia menghela nafas. Baiklah, saya hanya bisa membantu menyampaikan kata-kata Anda kepada Tuan Tua. Jika Tuan Tua masih tidak ingin bertemu denganmu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih. Jiang Rong kemudian menutup telepon. 10 detik kemudian, dia menelepon lagi. Kamu seharusnya berada di Provinsi Huyan sekarang, kan? Saya harap Anda bisa datang ke ibu kota. Aku butuh bantuanmu sekarang. Baiklah. Suara gembira dan gemetar terdengar sebagai tanggapan. Kemudian, dia melakukan panggilan ketiga, yaitu ke Jiang Jianfeng. Jiang Jianfeng, temui aku di tempat biasa pada jam 8 pagi besok. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Di ujung lain telepon, Jiang Jianfeng tersenyum pahit. Tidak peduli apapun yang terjadi, aku adalah saudara keduamu. Tidak bisakah kamu memanggilku dengan namaku saja? Setelah saya diusir dari keluarga Jiang saat itu, saya berubah pikiran. Jika aku tidak dipaksa, aku tidak akan meneleponmu. Jiang Jianfeng menghela nafas dan berkata, baiklah, saya akan menunggumu di tempat biasa. Setelah 3 panggilan telepon, Jiang Rong berpikir keras. Matanya sekarang memancarkan sedikit tekad. Dia berdiri di dekat jendela selama 2 jam. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan dalam 2 jam itu, tapi jika ada seseorang di sana, mereka akan melihat ekspresinya menjadi semakin serius. 2 jam kemudian, dia duduk bersila dan mulai berkultivasi. Dia harus berkompromi untuk menghadapi kenyataan. Di dunia ini, kegelapan dan haus darah mengintai di balik permukaan kemakmuran. Hal yang telah ia tolak selama puluhan tahun, saat ini, menjadi satu-satunya senjatanya untuk menyelamatkan keluarganya. Meski sudah terlambat, garis keturunan dan akar spiritualnya belum berubah. Dia masih menjadi eksistensi yang paling menantang surga di dunia seni bela diri Huaxia. Selama dia mencobanya, dia bisa menjadi lebih baik dan lebih kuat dari orang lain. Ye Chen telah melindungi dia dan suaminya dengan sekuat tenaga. Dia tidak tahu penderitaan macam apa yang dia alami selama 5 tahun terakhir, tapi dia tidak bisa membiarkan dia menanggung semuanya. Dia harus melakukan yang terbaik untuk melindungi anak dan suaminya. Di ruang tamu, setelah Jiang Rong memasuki ruangan, sosok bayangan Ping Changhai muncul. Sosoknya hampir transparan, seolah hendak menghilang. Dia melirik ke arah Ye Chen, yang sedang duduk bersila, dan berkata, murid, saya awalnya ingin Anda terus mengajari Anda dao jimat spiritual, tetapi sekarang tampaknya Anda hanya dapat mengandalkan usaha Anda sendiri. Ye Chen membuka matanya. Saat dia hendak berdiri, Ping Changhai melanjutkan, jangan bergerak. Saya hanya ingin mengatakan beberapa patah kata. Hari ini, Anda akan mencoba yang terbaik untuk menerobos ke ranah persatuan. Setelah Anda menerobos ke alam kesatuan, ahli dari batu nisan berikutnya akan memberitahu Anda beberapa hal tentang makam samsara. Pada saat itu, Anda akan memahami betapa beratnya beban di pundak Anda. Meskipun aku adalah jiwa dewa dan sulit untuk mengatakan apakah tubuh utamaku masih ada, aku, Ping Changhai, dan setiap ahli di sini, benar-benar memperlakukanmu sebagai murid kami dengan sepenuh hati. Saya hanya berharap setelah saya menghilang, Anda dapat membawa dao jimat spiritual ke tingkat yang lebih tinggi. Ingatlah untuk memanfaatkan rune hidup dan naga darah Anda dengan baik. Jika kedua hal ini dipupuk secara maksimal, keduanya bahkan mungkin mampu melampaui kekuatan yang dapat kami berikan kepada Anda. Potensi mereka tidak terbatas. Murid, saya harap kita bisa bertemu lagi suatu hari nanti. Begitu dia selesai berbicara, Ping Changhai menunjuk ke dahi Ye Chen. Kemudian, sosoknya benar-benar menghilang dan berubah menjadi sinar cahaya yang masuk ke dahi Ye Chen. Pada saat ini, Ye Chen menyadari bahwa terobosannya telah tiba, dan auranya meningkat dengan cepat. Tuan, saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Ye Chen meraung dan mengaktifkan teknik 9 surga Arcanesun. Naga darah keluar dari tubuhnya. Ketika auranya mencapai puncaknya, Ye Chen tiba-tiba meraung, hancurkan.
Energi spiritualnya berulang kali menabrak penghalang alam, hampir menghancurkannya. Dalam sekejap, sepertinya dunia baru telah terbuka di dalam tubuh Ye Chen. Namun, pada saat ini, dia belum sepenuhnya menerobos dan mencapai alam persatuan. Ye Chen tidak ragu-ragu, dan segera memasuki makam samsara. Sosoknya muncul di tengah-tengah 100 batu nisan. Raungan naga bergema di atas kepalanya. Naga darah sebenarnya telah tumbuh beberapa kali lebih besar, dan mulai terwujud. Merusak. Dia meraung lagi ketika energi spiritual yang tak terbatas melonjak ke seluruh tubuhnya. Seiring berjalannya waktu, seluruh tubuh Ye Chen basah oleh keringat. Rasa sakit akibat luka dari pertarungan sebelumnya berkobar. Naga darah, ayo. Raungan naga terdengar saat naga darah itu menyerang langsung ke arah Ye Chen. Mulut raksasanya terbuka seolah ingin menelan Ye Chen. Sekarang, ketika energi spiritual ini melonjak hingga batasnya, ekspresi Ye Chen membeku saat dia meraung. Penghalang alam telah rusak, dan Ye Chen mencapai alam persatuan. Dantiannya sepertinya telah berkembang 100 kali lipat. Kemajuan bidang persatuan, sukses. Gelombang kejut yang kuat memenuhi makam samsara. Setelah gelombang kejut mereda, sebuah batu nisan menunjukkan tanda-tanda retak. Bab 388, Fenomena Mengejutkan. Langit malam di atas universitas bergejolak, awan gelap berkumpul dan kilat menyambar. Hantu naga darah telah muncul di atas awan petir pada suatu saat. Tubuhnya terbang di tengah awan dan sambaran petir, membuat pemandangan itu semakin tidak dapat dipercaya. Energi petir berputar di sekitar tubuhnya. Mengaum. Raungan naga yang mengejutkan bergema di langit di atas ibu kota, dan ribuan sambaran petir turun dari langit, semuanya menyambar ke arah unit tertentu di apartemen guru. Kalau bukan karena sebagian besar orang tertidur lelap, pasti akan mengejutkan bangsa ini. Pada saat yang sama, di kediaman keluarga Jiang, seorang lelaki tua terbangun dari mimpi. Dia mengambil langkah maju dari balkon dan menuju atap. Orang tua itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan memandangi awan petir dan sambaran petir yang menakutkan di kejauhan. Jejak ketakutan muncul di wajah seriusnya. Mulutnya sedikit terbuka, dan tubuhnya gemetar. Fenomena yang sangat kuat, mungkinkah seorang ahli yang tiada taranya telah berhasil menerobos? Tingkat kultivasi apa yang harus dicapai seseorang untuk memicu fenomena seperti itu? Bahkan Dao Surgawi tidak bisa mentolerir keberadaan orang ini. Tidak mungkin seniman bela diri kuno di Huaxia memicu kesengsaraan petir ini. Hati lelaki tua itu sedang kacau. Terakhir kali hal seperti ini terjadi adalah beberapa dekade yang lalu. Setelah itu, anak sulungnya dibawa pergi oleh seorang ahli dari pegunungan Kunlun. Namun, fenomena di depannya jauh melampaui fenomena saat itu. Orang tua itu merasakan ketidakberdayaan di hatinya. Jika pihak lain adalah seorang kultivator nakal, itu adalah yang terbaik. Keluarga Jiangnya harus memenangkan hati orang ini dengan cara apapun. Orang tua itu berhenti berpikir dan segera berangkat ke arah kesengsaraan petir. Dia bahkan tidak repot-repot mengganti piyamanya. Saat dia bergegas, kesengsaraan petir lainnya benar-benar muncul di dekat kesengsaraan petir pertama. Meskipun kesengsaraan petir ini tidak sekuat yang ada di sampingnya, sebenarnya kesengsaraan ini terkondensasi menjadi karakter kuno yang berbunyi, permulaan. Ini menandai awal dari seseorang dengan garis keturunan yang menentang surga melangkah ke jalur kultivasi. Apa yang terjadi hari ini? Seorang ahli yang tiada taranya dan seseorang dengan garis keturunan yang menentang surga telah muncul. Langkah kaki lelaki tua itu menjadi semakin cepat, dan suara angin di belakangnya bersiul kencang. Namun, dia segera kehilangan targetnya ketika kesengsaraan petir menghilang. Di saat yang sama, di kediaman keluarga Lin. Secara alami, Lin Juelong juga memperhatikan fenomena aneh tersebut. Dia menatap ke langit, dan sebenarnya ada sedikit kegelisahan di hatinya. Seolah-olah dua fenomena di langit itu mengancamnya. Naga darah di tengah awan petir menatapnya seolah ingin memakannya. Fenomena ini, apakah mereka benar-benar ada di sini untukku? Dia mengerutkan kening dan ekspresinya dingin. Mungkinkah beberapa orang yang dia bunuh di pegunungan Kunlun kembali untuk membalas dendam? Tentu saja, dia tidak berpikir bahwa orang-orang tidak berguna dari Huaxia itu merupakan ancaman baginya. Fenomena ini pasti disebabkan oleh para pembudidaya dari pegunungan Kunlun. Setelah beberapa lama, senyuman dingin muncul di wajahnya. Saya tidak peduli siapa Anda, tetapi jika Anda berani muncul di hadapan saya pribadi akan mengirim Anda ke neraka. Universitas Ibu Kota, jam 8 pagi.
Ye Chen membuka matanya. Setelah memasuki alam kesatuan, ada aura samar di sekelilingnya, dan dia tahu bahwa dia telah menjadi beberapa kali lebih kuat. Jika dia menggunakan tebasan haus darah, telapak tangan langit terbakar, atau bahkan jurus pertama pedang pembelah langit, dia tidak akan lagi berada dalam kondisi yang menyedihkan. Alam persatuan adalah titik balik, dan itu adalah batas yang sangat sulit untuk dilintasi. Kultivator tingkat rendah di pegunungan Kunlun mungkin tidak akan pernah bisa mencapai alam ini sepanjang hidup mereka. Siapa sangka meskipun kepadatan energi spiritual di Huaxia jauh lebih tipis dibandingkan di pegunungan Kunlun, namun kecepatan kultivasi dan terobosannya sebenarnya jauh lebih cepat. Dia hanya membutuhkan waktu setengah tahun untuk maju dari alam pembuka jiwa ke alam kesatuan. Saya rasa orang-orang di pegunungan Kunlun akan sangat terkejut hingga rahang mereka akan ternganga saat melihat saya lagi. Apakah dia akan terkejut? Sosok cantik muncul di benak Ye Chen. Itu adalah Ji King, seorang jenius yang tiada taranya di pegunungan Kunlun. 5 tahun lalu, dia memasuki pegunungan Kunlun sebagai orang biasa. Terlepas dari kenyataan bahwa semua orang membencinya, dia telah membantunya berkali-kali. Namun, jarak di antara mereka terlalu besar, jadi dia tidak pernah mendekatinya, dan hanya diam-diam mengukir kebaikannya ke dalam hatinya. Dia tidak tahu apa yang Jilin katakan padanya tentang dirinya. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Pandangannya tertuju pada kamar tempat ibunya beristirahat. Beberapa jam yang lalu, ketika dia menerobos, dia secara alami memperhatikan pergerakan energi spiritual yang datang dari ruangan itu. Ibu telah melangkah ke jalur kultivasi. Ye Chen sedikit terkejut. Bagaimanapun, dia telah mengetahui dari orang lain bahwa ibunya memiliki bakat yang menantang surga, tetapi selalu menolak untuk berkultivasi. Mungkinkah ini berubah karena ayahnya? Saat Ye Chen sedang berpikir keras, pintu terbuka dan Jiang Rong keluar. Saat dia melihat Ye Chen, senyum keibuan muncul di wajahnya. Chen kecil, kenapa kamu bangun pagi-pagi sekali? Apakah ada makanan di lemari es? Aku akan membuatkan sarapan untukmu. Ye Chen menggelengkan kepalanya. Bu, aku akan mengajakmu makan. Aku belum sarapan bersamamu selama 5 tahun. Baiklah, ayo kita lakukan itu. Jiang Rong mengangguk. Begitu dia selesai berbicara, terdengar ketukan lembut di pintu. Ye Chen bangkit untuk membuka pintu dan melihat Wei Ying masuk sambil memegang piring. Dia menatap Jiang Rong dan berkata dengan malu-malu, Bibi, kalian belum sarapan, kan? Saya baru saja membuat makanan. Apakah Anda ingin mencoba dan melihat apakah rasanya enak? Jiang Rong dan Ye Chen bertukar pandangan penuh arti. Kali ini, Wei Ying menyiapkan sarapan yang sangat mewah. Dia takut ibu Ye Chen tidak menyukainya. Namun, ketika dia mendengar Jiang Rong memujinya, hatinya terasa semanis madu. Setelah sarapan, Jiang Rong dan Wei Ying lebih mengenal satu sama lain. Namun, dia tahu bahwa putranya lah yang memutuskan apakah wanita ini cocok untuknya. Dia melihat waktu itu. Sudah hampir waktunya untuk bertemu Jiang Jianfeng. Chen kecil, aku akan keluar sebentar. Aku akan membelikanmu makanan untuk dimakan nanti. Bu, aku akan pergi bersamamu. Sejak mereka bersatu kembali, Ye Chen memutuskan untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya. Adapun ayahnya, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan tentu saja akan mengirim seseorang untuk menyelidikinya. Jiang Rong menggelengkan kepalanya saat dia mendengar bahwa Ye Chen ingin pergi bersamanya. Tidak perlu untuk itu. Saya akan bertemu beberapa teman lama. Anda tidak mengenal mereka. Ye Chen tidak berkata apa-apa lagi. Dia menyerahkan kartu bank dan memberitahukan kata sandi dan nomor teleponnya. Dia memintanya untuk menghubunginya bila perlu. Meskipun dia baru saja tiba di ibu kota, dia sudah cukup kuat sekarang. Jika ada yang berani menindas ibunya, dia akan menghapusnya dari muka dunia ini. Bab 389, Integrasi. Setelah Jiang Rong pergi, Ye Chen memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Istana Suemei, karena dia penasaran bagaimana Lu Lingfeng dan Ye Lingtian mengintegrasikan Aula Gelap dan Istana Suemei. Saat dia hendak pergi, dia menerima permintaan panggilan video di media sosialnya. Aplikasi media. Ye Chen tertegun sejenak, tapi kemudian sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Dia hanya menambahkan 3 orang sebagai teman di aplikasi ini, dan satu-satunya yang akan membuat permintaan panggilan video adalah Sun Yi dan Xia Ruoxue. Karena masalah penjara hantu, dia merasa tegang beberapa hari ini, dan karenanya tidak menghubungi mereka selama beberapa waktu. Setelah menekan tombol jawab,
Ye Chen melihat Sun Yi memegang ponselnya dan berpura-pura marah. Tidak jauh dari situ, Xia Ruoxue sedang membaca beberapa dokumen. Chen kecil, ada apa denganmu beberapa hari terakhir ini? Apakah Anda menyembunyikan seorang wanita dari kami di luar? Jika tidak, mengapa Anda tidak menghubungi kami? Kami berdua curiga kamu hilang. 1. Ye Chen tersenyum pahit dan bercerita tentang orang tuanya. Tentu saja, dia mengabaikan sebagian besar detailnya. Ekspresi Sun Yi berubah, dan tanpa sadar dia menutup mulutnya. Kamu benar-benar bertemu paman dan bibi. Bagaimanapun, dialah yang mengkremasi orang tua Ye Chen. Meskipun dia kemudian mengetahui bahwa ada sesuatu yang mencurigakan tentang insiden Cloud Lake Manor, jantungnya masih berdebar kencang ketika dia mendengar bahwa orang tua Ye Chen tiba-tiba hidup kembali. Chen kecil, sebenarnya, aku menelepon untuk memberitahumu sesuatu. Grup Keadilan Surgawi telah merencanakan strategi pengembangan kami untuk ibu kota, dan bahkan telah membeli gedung Wanhe di ibu kota. Gedung Wanhe akan segera berganti nama menjadi Gedung Keadilan Surgawi dan markas kelompok akan dipindahkan ke sini. Ruoxue dan aku akan datang juga. Apakah kamu menantikannya? Sun Yi berkedip penuh semangat. Chen kecil, aku akan tidur dengan Ruoxue selama beberapa hari ini. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Xia Ruoxue mengangkat kepalanya, dan tutup pena terlepas dari tangannya. Tutup pena berputar dengan cepat. Saat hendak mengenai, Sun Yi melangkah maju dan menghindarinya seperti hantu. Melihat ini, Ye Chen yakin mereka berdua tidak berhenti berkultivasi. Sun Yi takut Xia Ruoxue akan marah, jadi dia bersembunyi di dapur sementara panggilan video berlanjut. Dengan pintu kaca dapur tertutup, Sun Yi mengedipkan matanya yang menawan dan bertanya dengan lembut, Chen kecil, apakah kamu benar-benar merindukannya? Saya, Ye Chen mengangguk. Sun Yi ingin terus menggoda Ye Chen, tapi dia mendengar suara Xia Ruoxue datang dari ruang tamu. Dia berkata dengan cemas, Chen kecil, ingatlah untuk mandi dan memikirkanku di tempat tidur. Aku tidak akan ngobrol lagi, aku harus pergi. Panggilan video berakhir di sana. Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya dan langsung menuju gerbang universitas. Maibah sudah menunggu di luar. Pergi ke tempat kamu menurunkanku terakhir kali. Setengah jam kemudian, Ye Chen melewati formasi dengan mudah dan tiba di aula besar. Patung batu besar di pintu masuk istana Suemei telah hilang sama sekali. Sebagai gantinya adalah seorang pemuda berdiri di puncak gunung, memandangi gambar naga raksasa di langit. Ini adalah tanda dari aula kegelapan. Sepertinya Ye Lingtian dan Lu Lingfeng hampir selesai dengan proses integrasi. Ye Chen tidak berpikir lebih jauh dan melangkah lebih jauh ke dalam istana. Salam, Tuan Balai. Kedua penjaga istana Suemei berkata dengan hormat. Ketakutan memenuhi mata mereka. Saat itu, Ye Chen adalah orang yang menghancurkan semua pembunuh istana Suemei dan membunuh Zhan Tao dan keempat tetua. Sungguh mengejutkan untuk disaksikan, dan mereka tidak akan pernah melupakan pemandangan itu. Ye Chen mengangguk dan berjalan masuk. Sebelum dia masuk, dia mendengar suara yang memekakkan telinga. Salam, Tuan Balai. Saat ini, semua ahli dari Istana Suemei dan Aula Kegelapan disusun menjadi dua baris, dengan hampir 100 orang di setiap baris. Ratusan orang berlutut serempak. Mata mereka dipenuhi tekad saat melepaskan aura mereka. Harimau darah ilusi terbentuk di atas kepala para ahli dari Istana Suemei, sedangkan naga hitam ilusi terbentuk di atas kepala para ahli dari Aula Kegelapan. Naga hitam dan macan darah berkumpul di tengah, dan ketika mereka saling terkait, aura mereka melonjak ke langit. Itu adalah pemandangan yang menakjubkan. Ye Chen kaget. Ini bisa dianggap sebagai kejutan yang menyenangkan. Yang terpenting, dia menyadari bahwa para ahli dari Istana Suemei dan Aula Kegelapan jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Ye Chen berjalan menuju tengah aula, seperti seorang raja yang naik tahta. Ye Lingtian dan Lu Lingfeng berada di barisan depan. Mereka mengepalkan tangan saat menyaksikan pemandangan ini. Mereka telah menunggu hari ini. Integrasi Istana Suemei dan Aula Kegelapan pasti akan mengubah lanskap dunia seni bela diri Huaxia. Dan Ye Chen akan memimpin mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Ketika Ye Chen mencapai platform tinggi, dia tidak duduk. Dia mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Bangkit, ya, Tuan Balai. Mereka berdiri serentak, seolah-olah mereka adalah satu kesatuan, berdiri tegak dan bangga. Ini melambangkan lahirnya kekuatan besar baru. Ye Lingtian dan Lu Lingfeng berdiri dan maju selangkah. Hall Master, apakah kamu puas? Ye Chen mengangguk dan memandang mereka berdua.
Saya perhatikan bahwa kekuatan setiap orang tampaknya meningkat sedikit. Apa yang sedang terjadi? Ye Lingtian menjelaskan, Hall Master, saya belum sempat memberitahu Anda tentang hal ini, tapi pagi ini, kami menemukan lapisan mineral khusus di area bawah tanah di bawah istana. Energi spiritual mengalir keluar dari celah itu, dan banyak orang berhasil menerobosnya. Kami harap Anda mau melihatnya. Mata Ye Chen menyipit. Saat pertama kali masuk ke tempat ini, dia menyadari bahwa Feng Shui di sini agak aneh. Poin kuncinya adalah mengapa Istana Suemei mendirikan markas mereka di tempat terpencil ini. Dia mengira itu untuk tujuan penyembunyian, tapi sekarang sepertinya ada peluang besar di bawah Istana Suemei. Bawa aku kemari untuk melihatnya. Ya, Tuan Balai. Pada saat yang sama, di sebuah gang di ibu kota, kedai teh Bibi Jun. Tempat ini sangat terpencil, dan hanya ada 2 orang di kedai teh, Jiang Rong dan Jiang Jianfeng. Itu sangat sepi. Jiang Jianfeng menyesap tehnya dan berkata dengan ringan, Kak Rong, kenapa kamu mengajakku kencan? Ketika saya meninggalkan kediaman keluarga Jiang hari ini, saya mendengar suara marah tuan tua itu. Dia terus merasa ada sesuatu yang berbeda pada adiknya, tapi dia tidak bisa menjelaskannya. Perasaan ini sangat halus. Jiang Rong langsung ke pokok permasalahan, Lin Juelong membawa pergi Tianzeng. Saya ingin Tianzeng kembali. Juga, aku ingin Lin Juelong mati. Suaranya sangat dingin dan tegas. Bab 390, Pembuluh Darah Naga, Bagian 1. Jiang Jianfeng memuntahkan teh yang baru saja diminumnya. Ekspresinya berubah drastis. Mengabaikan pakaiannya yang basah, dia berkata dengan serius, Kak Rong, apakah kamu gila? Sebelumnya, Anda berselisih dengan keluarga Jiang demi Ye Tianzeng dan menghancurkan masa depan Anda. Sekarang, kamu ingin melakukan ini lagi untuk Ye Tianzeng. Kamu tidak lagi ada hubungannya dengan keluarga Jiang. Apakah kamu tidak tahu seberapa kuat keluarga Lin? Keluarga Jiang tidak akan pernah mengambil risiko mempermainkan mereka demi Anda atau suami Anda. Jiang Jianfeng terkejut dan ketakutan. Di dunia seni bela diri Huaxia, kekuatan keluarga Lin sangat menakutkan. Meskipun secara teknis mereka setara dengan keluarga Jiang, dan kedua keluarga tersebut berdiri di puncak dunia seni bela diri Huaxia, jika mereka benar-benar membandingkannya, keluarga Jiang masih kalah dengan keluarga Lin. Selain itu, Lin Juelong adalah eksistensi istimewa, terlepas dari identitas atau kekuatannya. Bunuh Lin Juelong. Siapa di seluruh dunia seni bela diri Huaxia yang berhak melakukan atau bahkan mengatakan hal seperti itu? Bahkan 3 seniman bela diri terbaik di Huaxia harus berpikir 2 kali sebelum menyentuh Lin Juelong. Apakah adiknya sudah gila? Jiang Rong melepaskan niat membunuhnya, dan cangkir teh di atas meja mulai bergetar dan bergetar. Lin Juelong telah merusak reuni keluarga kami. Tidak peduli berapa harga yang harus saya bayar, dia harus mati. Begitu dia selesai berbicara, cangkir tehnya pecah. Melihat pemandangan ini, Jiang Jianfeng berdiri kaget. Pupil matanya membesar saat dia bertanya dengan tidak percaya, Kak Rong, apakah kamu sudah melangkah ke jalur kultivasi? Dan Anda sedang mengembangkan teknik budidaya yang dibawakan oleh kakak dari pegunungan Kunlun dan diberikan kepada Anda. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Dia mengenal adiknya lebih baik dari siapapun. Dia sama sekali tidak tertarik pada kultivasi. Saat itu, kakak laki-lakinya telah mengeluarkan teknik kultivasi yang sangat kuat dari pegunungan Kunlun dan meminta Jiang Yurong untuk menghafalnya dan mempraktikkannya. Pada akhirnya, Jiang Rong hanya membacanya selama 10 menit sebelum membakar teknik kultivasi yang sangat berharga. Tuan tua itu sangat marah sampai dia hampir terkena serangan jantung. Tidak ada yang menyangka bahwa Jiang Rong telah menghafal teknik kultivasi. Lebih penting lagi, dia mengolahnya, tingkat kultivasinya meroket. Meskipun tidak ada gunanya berteriak dibandingkan dengan kekuatannya sendiri, itu hanya terjadi 1 malam. Dia tahu bahwa Jiang Qianrong memiliki garis keturunan dan akar spiritual yang menantang surga, tapi ini terlalu menakutkan. Jiang Jianfeng, apapun yang terjadi, aku ingin melihat orang itu mati. Tidak ada yang akan menghentikan saya. Jika keluarga Jiang menolak membantu saya akan melakukannya sendiri. Juga, apakah kamu bersedia membantuku? Jika kamu bersedia, aku akan memanggilmu kakak kedua lagi. Jika kamu tidak mau, kita tidak akan melakukan apapun lagi mulai sekarang. Jiang Rong sangat keras kepala dan tekun. Jiang Jianfeng memandang wanita di depannya dan tiba-tiba menyadari bahwa ibu dan anak terlalu mirip. Kembali ke provinsi Jiangnan, Ye Chen juga sama. Kuat,
sombong, dan keras kepala hingga ekstrim. Ia bahkan merasa pasangan ibu dan anak ini pasti akan menimbulkan gelombang besar di ibu kota. Jiang Jianfeng menjadi tenang dan merenung dalam waktu lama sebelum bertanya, apakah Ye Chen tahu bahwa Lin Juelong membawa Ye Tianzeng pergi? Jiang Rong menggelengkan kepalanya, dan sedikit kehangatan muncul di matanya yang dingin. Dia tidak tahu. Dia sangat kuat sekarang, tapi dia membayar harga yang mahal untuk menyelamatkan kita terakhir kali. Saya tidak ingin anak saya mengambil risiko lagi. Saya ingin mengandalkan diri saya sendiri. Jiang Jianfeng melirik Jiang Rong dan berkata, kamu benar melakukan hal-hal seperti ini. Saya melihat potensi yang menakutkan dalam diri Ye Chen. Jika dia tidak mati muda, dia akan benar-benar menjadi ahli nomor 1 di dunia seni bela diri Huaxia. Namun, dia tidak memiliki peluang untuk mengalahkan Lin Juelong, dan dia bahkan lebih impulsif dan keras kepala darimu. Siapa yang tahu hal ekstrim apa yang mungkin dia lakukan? Bagaimana dengan ini? Saya akan membantu Anda melakukan dua hal. Pertama, saya akan mencoba meyakinkan Tuan Tua untuk bertemu dengan Anda. Akan lebih baik lagi jika keluarga Jiang bersedia melapor. Kedua, saya akan memikirkan cara untuk menyelamatkan Ye Tianzeng. Mata Jiang Rong memerah, tapi kemudian dia berkata dengan tekad, terima kasih, kakak kedua. Ketika Jiang Jianfeng mendengar ini, dia tersenyum. Kalau begitu, semuanya layak dilakukan. Pada saat yang sama, Ye Chen tiba di area bawah tanah Istana Suemei. Ada 3 lantai di bawah Istana Suemei, dan setiap lantai sangat luas. Tingkat pertama berisi senjata yang digunakan oleh para pembunuh Istana Suemei. Ada senjata tradisional dan senjata modern. Ye Chen bahkan menemukan rudal dan senjata perang berskala besar. Tingkat kedua adalah pusat intelijen dan pengumpulan data Suemei, sedangkan tingkat ketiga adalah yang paling misterius, dengan enkripsi 5 lapis. Pintu di setiap lantai terbuat dari logam berat. Ye Chen membuka 5 pintu dan meminta Ye Lingtian dan Lu Lingfeng berjaga di luar. Saat masuk, dia merasakan jejak energi spiritual di ruang ini. Meski lemah, namun memang ada. Ye Chen memperhatikan pintu lain. Menurut Ye Lingtian, urat mineral ada di balik pintu ini. Dia membuka pintu, dan gelombang energi spiritual yang sangat kuat langsung melonjak. Energi spiritual menyelimuti seluruh tubuhnya dan bahkan secara langsung memungkinkan kultivasinya sedikit meningkat. Awalnya, karena dia baru saja melangkah ke alam kesatuan, dia adalah ahli alam kesatuan tingkat pertama. Namun, dia kini telah mencapai puncak level pertama. Ketika dia melihat ke dalam, dia segera menemukan urat biji merah. Ini salah satu pembuluh darah naga Huaxia. Bagaimana mungkin Ye Chen tidak terkejut? Pembuluh darah naga sangat penting bagi para pembudidaya dan Huaxia. Itu terkait dengan keberuntungan dan takdir. Setelah pembuluh darah naga dihancurkan atau dirusak, nasib sekitarnya akan terpengaruh. Huaxia memiliki total 6 pembuluh darah naga. Pembuluh darah naga Pegunungan Kunlun, pembuluh darah naga Pegunungan Siking, pembuluh darah naga Pegunungan Changbai, pembuluh darah naga Pegunungan Taihang, dan pembuluh darah naga Pegunungan Qinling. Pegunungan Kunlun adalah gunung tertua dan sumber urat naga. Mengapa Pegunungan Kunlun menjadi tempat populer untuk bercocok tanam? Itu karena ada urat naga besar di bawahnya. Energi spiritual yang tak ada habisnya. Pada saat ini, napas Ye Chen bertambah cepat. Dia berjalan masuk, dan sensasi terbakar menyerangnya. Naga darah di tubuhnya sepertinya merasakan sesuatu dan bergegas keluar dari tubuhnya. Ia memandang pembuluh darah naga dengan kegembiraan dan antisipasi. Raungan naga bergema di seluruh ruangan. Naga darah terus menyerap energi spiritual dari pembuluh darah naga, dan tubuhnya mengembang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Namun, hal itu terhenti ketika diperluas hingga 2/3-nya. Ye Chen berjalan berkeliling dan menyadari bahwa urat naga itu tidak sebesar yang dia bayangkan, menutupi sekitar setengah hektar. Itu tidak bisa dibandingkan dengan 6 urat naga di Huaxia. Namun, jika berita tentang keberadaannya bocor, itu pasti akan menarik perhatian setiap ahli di Huaxia, dan pertarungan besar akan terjadi mengenai kepemilikannya. Jika dia berkultivasi di sini, dia akan berkembang lebih cepat. Saat ini, Ye Chen tidak terlalu memikirkannya. Dia segera duduk bersila, berniat menyerap energi spiritual dari pembuluh darah naga ini. Namun, saat dia duduk, batu hitam di sakunya melayang keluar. Makam samsara muncul. Berat, pindahkan urat naga ini ke makam samsara. Sebuah suara tua terdengar. Nada suaranya sangat serius dan cemas.
Suara ini berasal dari batu nisan yang bisa diaktifkan. Ahli perkasa kuno ini bahkan ingin segera keluar.